Semoga jawaban-jawaban dari pintu-pintu langit. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Untuk kafe, untuk yang ulang tahun, untuk rumah tangga kita semua. Tidak ada kehidupan yang diidam-idamkan, yaitu keberkahan dunia akhirat. Keberkahan itu artinya apa sih? Keberkahan itu artinya ziyadah khair. Ziyadah itu tambah secara kuantitas, khair itu tambah secara kualitas. Kalau suami istri tambah itu gimana ya artinya? Ya silakan tafsirkan. Nanti kalau saya tafsirkan salah tafsir nanti. Ya Mas Agus ya. Tambah itu artinya tanduk. Kalau saya artikan istri bertambah secara kuantitas, istri nggak sepakat. Setuju istri? Bertambah rekening. Bukan jawab, bertambah rekening. Oh, setuju. Gitu. Oh gitu. Oh tafsirnya ke uang. Tambah rekening mah. Iya. Oh gitu. Khair itu bertambah secara kualitas. Istrinya satu tapi rosone sewu. Oh Bu Siska kayaknya sepakat. Istrinya satu tapi rosone sewu. Setuju? Setuju. Tapi ya dituntut istrinya khair gitu. Khair. Tapi kalau istrinya sarun. Ya Allah. Baik, ini temanya sangat singkat sekali, berkaitan dengan Isra Mi'raj dan juga berkaitan dengan keberkahan. Surat Al-Isra ayat 1. Insya Allah semuanya sudah hafal. Di situ nanti ada kalimat barokna haulahu. Al-Isra ayat 1, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna. Nah ini barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semoga kita yang hadir ini nanti bisa ziarah ke Masjidil Haram, bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Nah kita sekarang pakai sal dan pakai jilbab Aqsa. Nah ya ini sebagai wujud solidaritas kita, min nafsi wahidah, jiwa kita satu, insya Allah menyatu antara kita yang ada di tanah air dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, min nafsi wahidah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakna haulahu, yang diliputi keberkahan. Masjidil Haram diliputi keberkahan, Masjidil Aqsa diliputi keberkahan, kafe diliputi keberkahan, rumah tangga diliputi keberkahan, naik mobil Alphard. Amin. Alphard. Katanya Abi tadi yang kita naiki itu cepat, tapi yang punya Mas Bagas ini katanya bagus. Katanya kenapa lama gak dipakai? Ya Allah, itu tandanya kurang buruknya. Buruk, bukan buruk. Diliputi dengan keberkahan. Gimana tidak diliputi keberkahan? Sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan berapa? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Masjid Al-Ikhlas Cita Garden berapa Pak? Panitianya tinggal milih. Ya. Oh ya 100. Iya. Nanti kita salati kafe ini, harapannya diberkahi seperti masjid-masjid. Amin. Dan harapannya tidak sekedar kafe biasa, tapi kafe tempat mengabdi,
tempat bersujud, cari nafkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, jadikanlah semua bumi ini masjid. Semoga bisa dipahami. Jadikanlah tempat kerja itu laksana masjid, tempat untuk mencari nafkah. Dan mencari nafkah itu kan perintah Allah dimanapun berada, fantasiru fil ard. Dan dalam sejarah juga Mas Bagus ini kan tidak membayangkan kalau punya kafe di sini. Itu juga kun fayakun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, diberkahi linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, kekuasaannya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa surat Al-Isra ayat 1 ini tidak hanya berlaku 1 tahun sekali. Acara berikutnya adalah memperingati Isra Mi'raj. Dibacakanlah surat Al-Isra ayat 1. Nanti setelah Isra Mi'raj ayatnya digantungkan lagi. Nanti 1 tahun berikutnya pakai lagi. Apakah ayat Al-Quran sedangkal itu? Kan tidak. Ayat Al-Quran itu selalu relevan, selalu cocok sepanjang zaman. Jadi Isra Mi'raj itulah di sholat nanti. Kalau kelihatan ini di sini ya. Ini di sini bisa nggak? Langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah berbicara langsung dengan Allah, menerima wahyu sholat yang tadinya berapa rakaat? 50 rakaat ditawar menjadi 5 rakaat. Di Citra Garden ditawar ya. Baik, peristiwa Mi'raj ini diabadikan ketika tahiyat akhir. Kita baca ya tahiyat akhir sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata asbabul wurud hadis ini adalah begini ceritanya, supaya tahu ceritanya. Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha ini, itu langsung bertahiyat kepada Allah. Bunyinya seperti ini, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, yang punya arti penghormatan, keberkahan, rahmat, kebaikan itu milik Allah. Ini Rasul memberikan penghormatan kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai para nabi. Setelah Rasul mendapatkan salam dari Allah, kita didoakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan kepada kita semua orang-orang soleh. Melihat dialog Allah dan Rasul seperti itu, langsung alam semesta tanpa terkecuali malaikat bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu ceritanya. Nah, secara tidak langsung ini kan kita baca setiap tahiyat akhir. Kata Rasul seperti ini, kamu nggak usah Isra Mi'raj sulit-sulit, cukup di tahiyat akhir itu kamu napak tilas seperti aku Isra Mi'raj. Understand? Kok denger keluar kenapa? So gorengan. Enak lah, masya Allah, anget-anget enak. Dingin Di meja saya tadi habis sampai ngebon mejanya habis itu. Masya Allah, tempe injes, masya Allah, adem-adem ya, masya Allah. Jadi di dalam sholat itu sudah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu naik. Sesuai dengan hadis Rasul, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin.
Jadi jangan sampai surat Al-Isra ayat 1 itu hanya sebagai cerita saja. Nggih, Bu Siska ya. Nggih, Bu Siska. Seringkali Isra Mi'raj itu hanya cerita. 1 tahun cerita lagi. 1 tahun cerita lagi. Itu bukan cerita tapi pengalaman rohani. Ya, semoga dipahamkan Allah. Tadi saya dengar kucingnya juga ikut sholawat. Iya, saya kan agak sedikit punya bahasa ilmunya Nabi Sulaiman. Ngerti aku? Baru ngomong Pak Anies ngomong Nabi Sulaiman itu. Satu channel berarti. Iya, wong bapak kucing. Beliaunya tadi bilang itu yang gunting hari-hari ya? Iya. Yang gunting hari-hari itu beliaunya. Gitu ya? Terus Mbak Intan kemana itu? Mbak Intan kemana? Tidur. Yang ngajarin siapa yang ngajarin? Ini kucing dari Masjid Citra Garden. Oh gitu? Oh berarti Isra Mi'raj. Kucingnya Isra Mi'raj, Masya Allah. Gitu ya, Isra Mi'raj itu. Masya Allah, iya. Kami sedikit paham bahasa binatang. Seringkali ketika sholat gitu diiringi dengan burung berkicau, itu terdengarnya kicau tapi tasbih. Meong meong itu ya tasbih itu. Sayang sekali kamu tidak paham tasbih mereka. Di dalam surat Al-Isra itu seperti itu. Jadi paham itu memang bahasa batin. Ini kalau misalnya Mas Bagus datang mesti meong, oh tuanku datang. Ya, sing ngerawat aku itu datang. Sama seperti kita merawat burung itu, kalau tuangnya datang baru dipager itu kan. Jadi ada elektromagnetik itu yang tahu itu. Ya, semoga dipahamkan. Ya, semoga dipahamkan. Jadi Isra Mi'raj mari kita praktekkan di dalam sholat. Apa maksudnya? Bahwa ketika sholat itu sudah berdialog langsung dengan Allah. Saya ulangi, ketika sholat itu sudah berdialog langsung dengan Allah. Suasananya adalah suasana Sidratul Muntaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam hadis qudsi, itu gantian antara hamba dengan Allah. Terutama ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita diam memaknai sambil meradar, mensensor jawaban Allah berupa hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya. Berikutnya ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ada respon Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita baca Malik Yaumiddin, Allah itu merajai hari pembalasan, Allah menjawab majjadani abdi. Begitu seterusnya. Jadi kesadaran ketika membaca Al-Fatihah itu harus ada berhentinya. Bahasa Arabnya itu ada ustazah bahasa Arab sampingnya Bu Siska itu. Ustazah ahlan wassalam. Ahlan wassalam, labbaik Allahumma labbaik. Kalau bahasanya itu gini, intadir lahdoh. Intadir lahdoh itu berhentilah sejenak setiap ayat demi ayat. Harus ada berhentinya untuk meradar sensor Allah, untuk meradar jawaban Allah. Yang jawaban Allah itu la sautun. La sautun itu enggak ada suaranya. Wala harfun, tidak ada tulisannya, tapi berupa paham. Apa? Merinding, bergetar, bercucuran air mata. Itu tanda respon Allah. Dan itu harus dengan kebeningan hati dan harus rendah hati itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Kalau boleh saya analogkan, orang itu kalau telepon-teleponan, kalian ngomong nggak? Understand? Dua, kalau baca koran, jenengan pernah baca koran nggak? Orang baca Quran itu tidak pernah menunggu jawaban. Setuju? Betul nggak?
Nah, pertanyaan saya, baca Al-Fatihah jenengan sekian tahun seperti baca Quran apa telepon-teleponan? Bro, ngomong apa bro? Pan? Ayo. Pernah nggak jenengan baca Al-Fatihah setiap ayat itu menunggu jawaban Allah? Ustaz, kesuh. Jadi Gusti Allah, gak ditunggu jawabanku. Wong iki gila. Ngomong sak karepe dhewe. Jadi membaca Al-Fatihah itu kesadaran seperti telepon, bukan membaca apa jenengan dengar-dengar. Kena sindir. Jadi kita sekian tahun baca Al-Fatihah atau baca semua doa dalam sholat mulai takbir sampai salam itu harus ada berhentinya. Harus ada berhentinya. Kalau tidak ada berhentinya, kosong nanti, datar, flat. Contoh, Rabbi firli, ampuni ya Allah, diem. Warhamni, sayangi Allah, diem. Sama seperti dengan suami istri, aku sayang samamu, ada sernya. Oh, nggak pernah. Ya Allah, sungguh terlalu. Masya Allah, hari ini curhatan hati di promo ini. Masya Allah. Nggak lulus? Ya Allah. Dulu kita pernah sampaikan ada istilah ter. Kekasih dengan kekasih itu pasti bahasanya ada sir. Sir itu bahasa Arab yang artinya rahasia. Ada sernya. Di Jawa kan menjadi ser. Di milenia kan menjadi ter. Jadi kekasih dengan kekasih itu setiap kata demi kata itu ada listriknya. Betul nggak? Understand? Nah, itu yang kita cari dalam bacaan Al-Quran, dalam bacaan doa. Dengan kesadaran, oh iya, sholat itu dialog. Kalau dialog itu berarti gantian. Kalau jenengan ngomong sama seseorang, kemudian jenengan tidak dikasih kesempatan ngomong, enaknya diapakan? Cukuin sandal. Pok. Ya Allah, biasanya perempuan itu kalau ngomong itu masa orang rebutan itu. Nggak ada yang mau jadi pendengar setia kecuali Mas Bagus. Biasa kalau perempuan banyak ngomong, laki-laki pendiam. Bisa berhenti, Ustaz. Oh gitu, berhenti. Ketika kirim transferan berhenti. Oh gitu. Tak kira juga sandal. Ya ngono ya. Jadi ini ngono. Ya Allah. Kita korban. Nah, ketika bacaan doa kita itu ada responnya Allah, maka jiwa kita itu akan terbang dan melayang. Sama seperti suami istri, aku cinta kamu, aku juga melayang. Gak usah dipraktekkan, adem-adem ya. Dan itu ada, bisa dibuka surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Saya ini kalau menjelaskan itu selalu ditandai jamaah. Ustadz ini Ustadz analog gitu, Abi. Saya dikasih julukan Bu Siska, Ustadz ini Ustadz analog. Oh bagus, paham. Dalam rangka apa? Untuk masuk. Analog bahasa Al-Qur'annya kan amsal, perumpamaan dan perumpamaan. Dan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang yang paham analog itu orang yang cerdas. Karena filsafat. Oh, terima kasih. Kecuali kalau dia Pentium 1 kena virus lagi. Itu loadingnya agak lambat. Waduh, masuk. Iya, praktek itu, ya Allah, subhanallah. Ya, ini lihat ini ya, surat Fatir ayat 10 itu
Ini kalau nyangkut pemilu juga, mangkana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, kedudukan itu semuanya milik Allah. Sepakat? Sepakat ya. Nah, di situ ada ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'uhu. Kalimat yang baik dan amal soleh itu menjadi jiwa kita naik. Ya, jiwa kita naik. Contoh, jenengan pernah berdoa enggak? Doa itu di sini kalau ada merinding dan bergetar ya, itu jiwanya fly. Karena ada respon Allah, fly. Nah, fly itu ditandai nanti doanya panjang, rasanya pendek. Jenengan itu kalau mengamini doa, yang bisa jawab tak kasih hadiah, Bu Siska. Jenengan itu kalau mengamini doa, panjangnya apa rasanya? Rasanya, betul. Kalau rasanya dapat, panjang, rasanya pendek. Kalau rasanya nggak dapat, tiba-tiba doa ini panjang, amin. Itu nunggu Rabbana atina fid dunya hasanah. Aminnya itu amin Protestan. Kok gak ditokno sapu jagat. Baru ketika ketemu Rabbana atina fid dunya, lega nggak kira-kira? Lega, mau selesai. Mangan-mangan. Dan jenengan itu kalau sholat nunggu apa? Tahiyat akhir. Oh iya. Jangan mari masalahnya. Gak mari-mari itu. Itu tanda kalau hati tidak connect. Doa kalau tidak connect itu pendek tapi rasanya panjang. Betul apa betul? Tunjukkan Mas Udin. Saya punya anak lagi. Jenengan itu, ini tadi kan kita berjalan ya. Berjalan dari Sidoarjo menuju Probolinggo kan gitu kan? Ya. Perjalanan mana yang panjang dan perjalanan mana yang pendek? Terutama ibu-ibu saya tes. Nah ini lihat ini. Ada perjalanan ke mall, ada perjalanan ke reaksi, ada perjalanan ke masjid. Mana yang jauh kira-kira? Ayo ngomong. Ilmu psikologis. Ke mall. Ayo coba. Loh. Ayo coba. Yang jauh ke mall kalau buat saya mah. Sejauh-jauhnya mall itu rasanya dekat. Oh, gak duit. Saya paling malas ke mall. Sedekat-dekatnya masjid itu rasanya jauh. Sejauh-jauhnya tempat rekreasi itu rasanya dekat, walaupun membawa rangsel yang bebannya itu berat. Betul? Betul kalau Sekarang lihat ini, perjalanan bersama kekasih nggak ada jauh itu. Ngerti maksudnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Wis gak enak duluan. Besok rekreasi. Wow. Ilmu psikologis ya. Jadi yang menjadikan kita tidak enak sholat itu sudah blocking mental. Coba mendengar kata rekreasi. Besok belanja ke mall. Ayo sholat, langsung blocking mental. Ini kena dalil. Nih ustazah bahasa Arab Bu Siska. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mendatangi Allah itu dengan senang dan cinta, maka Allah mendatangi dengan cinta. Berarti cinta ketemu cinta. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang mendatangi Allah dengan terpaksa, benci, maka Allah akan membenci. Contoh, Pak Aan manggil Bu Yanti, Say, sini Say. sayang. Lapa celuk-celuk. Enggak gitu tak saya kalau Oke, Bu, gimana? pakai C. Sayang. Kekasih dipanggil kekasih, tiba-tiba datangnya terpaksa dan kekasihnya tahu. Responnya gimana? Mulai hari ini putus hubungan. Putus rekening. Oh iya ya. Ya Allah, kekasih dipanggil kekasih itu tidak ada yang terpaksa. Pasti fafirru ilal habibah, fafirru ilal habib. Kekasih dengan kekasih itu Masya Allah dipanggilnya senang. Jadi ketika kita perjalanan dari Sidoarjo ke Bromo ini diawali senang,
Itu subhanallah. Satu lagi Mas Udin, setelah ini nggak lama-lama, ada orang rekreasi tapi sakit perut. Nih. Ada orang perjalanan sakit perut, rekreasi. Ya, itu. Bersama keluarga dengan senang, satunya itu sakit perut. Ketika orang berjalan sakit perut atau mungkin mabuk, itu yang dipikir mesti, ya Allah kapan nyampe gitu. Bahkan errornya kapan nang mulai. Iku kayak berangkat loh, mikir mulai. Suwe. Pernah seperti itu? Pernah lah. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan orang yang kita cintai atau teman yang satu channel, ngobrolnya itu ganyang misalnya gitu, nyampe. Saya tadi lo cepet nyampe Bu Siska, mulai ngorok aja. Baru 5 menit ngobrol langsung tap. Gak sadar ternyata. Saya akan menikmati Al-Fatihah gini. Masya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Sekarang survei membuktikan perjalanan yang cepat itu siang atau malam. Malam. Itu ada hadisnya. Dianjurkan perjalanan malam karena seakan-akan bumi dilipat. Akan lagi kalau pas naik bis turu sisan itu lipat dibalik lipat itu. Nyampe. Ternyata Isra Mi'raj itu bisa diilmiahkan. Dan survei membuktikan jarak itu jauh dan dekat, bukan pada kilometer, tapi suasana bagus ya. Nah, suasana hati itu yang mengubahkan Allah, yang muqallibal qulub. Makanya dalam doa safar itu, ya Allah tolong dalam perjalanan ini jangan sampai sakit, jangan sampai melihat yang mengerikan. Hari-hari ini kan banteng dengan banteng. Berapa kali kereta kecelakaan? Betul nggak itu? Ya Allah, banteng dengan banteng. Jangan sampai perjalanan ini menyapekkan. Itu ada di dalam doa safar kita. Ya, ada doa safar itu. Nah, ada doa safar itu di situ. Allahumma anta sahibu fi safar. Semoga dalam perjalanan ini, Abi, Mas Bagus, dikawal oleh malaikat-malaikatnya. Anta sahibu fi safar. Ya Allah, tolong dalam perjalanan ini kawal. Anta sahibu safar wal khalifatu fil ahli. Tolong keluargaku yang saya tinggal dengan jaga. Rumahnya tolong dijaga. Jangan sampai kita bepergian sana terbakar. Wal khalifatu fil ahli. Semoga kita bepergian tiba-tiba nggak ada susulan keluarga mati dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu sudah menyiapkan doa yang luar biasa ketika safar. Umumnya doanya kan Bismillahirrahmanirrahim atau Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini biasanya dipakai ketika umroh atau haji. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa bi anna bu'da. Makanya ketika berangkat tadi Abi gini, gimana ini? Enggak doa bersama ta? Jenengan bilang Zoom aja apa tadi? Ayo hati. Hah? Hah? Itu tadi ya. Oh, dipimpin sama Bu Nyai. Yang mimpin siapa? Yang mimpin siapa? Masya Allah. Iya, mantap. Makanya disambut malaikat penggerak hujan ini. Semoga rezeki Mas Bagus Kafi ini sebanyak air hujan. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah. Nah, oh gitu ya, Masya Allah. Nah, Mas Udin tolong siapkan ini doa luar biasa. Ini Mas Bagus mau membangun Arum Bromo Villa ya. Villa Arum Bromo ini saya mau kasih doa seperti Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Maka paham gih? Maksudnya keberkahannya itu supaya seperti Masjidil Haram itu loh. Ya, ya, keberkahannya Mekah, Ka'bah itu kan punya aura yang luar biasa.
karena doanya Nabi Ibrahim. Ceritanya Nabi Ibrahim itu disuruh azan. Ibrahim, silakan panggil orang sedunia untuk datang ke sini. Nabi Ibrahim sambat, ya Allah, bagaimana saya bisa manggil orang sedunia? Suara saya terbatas. Bacalah doa ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ada lagi, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit ta'ifina wal 'akifina wal qa'imina war ruk'a'is. Nah, ini di sini wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Ya Allah, saya panggil dengan namamu, semoga orang sedunia ini datang ke Ka'bah walaupun berjalan kaki, naik onta kurus dari segala penjuru dunia. Ini cocok untuk mendatangkan bagi yang bisnis, mendatangkan customer dari segala penjuru, travel, kemudian pesantren dan lain sebagainya. Usaha kita nanti itu salesnya malaikat. Sampean tahu dari mana? Nggak tahu, tiba-tiba ada yang kesasar ke sini 2 bis. Salesnya malaikat. Sherlocknya hebat ya, betul. Sherlocknya malaikat dibuat tersesat. Sherlocknya itu malaikat. Kita pakai doa itu, ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum berdoa kita bersolawat. Solawat bersama-sama. Ya makhlul karim. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul khadarat jahid fi sabilillah, alaika qubbatul khadarat jahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul qadarat jahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadarat jahid fi sabilillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Panjenengan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi untuk Villa Arum Bromo dan kafe ini ya Allah. Rumah tangga kami semua kabarakati Masjidil Haram wa Masjid Nabawi wa Masjid Quba wa Masjidil Aqsa wa ma'i Zamzam wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amil. Ikuti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan amini semoga perjalanan ini seperti perjalanan umroh dan haji. Umroh dan haji ya Allah. Umroh dan haji panjenengan kawal dengan para malaikat-malaikatmu, marketernya malaikat ya Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rumah tangga kami sakinah mawaddah wa rahmah. Panjenengan jaga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami seperti engkau menjaga Al-Quran, seperti engkau menjaga bayinya Nabi Musa dibuang ke sungai Nil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hawanya semakin adem jobo jeru, akan semakin adem kalau ada acara berikutnya Ramadan.